Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak menerima harta dari mas kawin para pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap hak-hak orang lain. Sekalipun demikian, mereka takut untuk merobohkannya. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah mengawali perobohan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang setelah mereka tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunannya hingga sampai ke makam Ibrahim. Setelah itu mereka sampai untuk membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagian tersendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan memulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah adalah seorang arsitek kebangsaan Romawi bernama Bakum. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajarul Aswad, mereka berselisih pendapat tentang siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan kehormatan meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempat semula. Perselisihan ini terus berlanjut hingga sampai 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan tersebut semakin meruncing dan hampir saja mengarah kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah tampil menawarkan solusi bagi perselisihan di antara mereka dengan cara menyerahkan urusan ini kepada siapa saja yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Lalu mereka menerima usulan ini, dan Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah. Tatkala mengetahui hal tersebut, mereka berkata, inilah Al-Amin, kami ridha kepadanya, inilah dia Muhammad. Setelah semuanya berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus ia lakukan, maka beliau meminta sehelai kain. Lalu beliau meletakkan Hajarul Aswad tepat di tengah-tengahnya. Lalu beliau meminta masing-masing pemuka kabilah memegang tepi-tepi bahan tersebut untuk memegang ujung-ujung kain yang terbentang. Lalu beliau memerintahkan mereka semua mengangkatnya secara bersamaan. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Dan inilah merupakan jalan solusi yang sangat brilian dan mendapat ridho semua orang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah sepenggal kisah hidup dari calon pemimpin masa depan, bukan hanya bagi masyarakat Quraisy, bahkan bukan pula bagi masyarakat Madinah semata, akan tetapi pemimpin bagi umat manusia seluruhnya. Dari momentum renovasi Ka'bah di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa pemimpin masa depan dapat umat bukan hanya umat Islam di negeri ini, tapi umat-umat agama lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mengambil suri tauladan dari kriteria kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kriteria yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dapat disaksikan oleh Quraisy bahwa Muhammad adalah orang pertama yang masuk Masjidil Haram pada malam itu. Maka calon pemimpin yang rajin ke masjid, takut dan tekun beribadah, mentaati Allah dan menjauhi segala larangannya beserta Rasulullah adalah tipe pemimpin yang akan merubah wajah negeri ini, menjadikan wajah negeri yang santun, cerah, mempesona dan bermartabat. Yang kedua, kriterianya adalah cerdas, tidak telat berpikir, tidak mudah gamang, dan bukan model pemimpin peragu dan bimbang setiap menghadapi persoalan dan problema di berbagai bidang kehidupan. Hal yang menyangkut masalah negara, agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, pertikaian Quraisy yang berlangsung 4-5 malam berakhir dengan perdamaian yang manis karena kecerdasan Rasulullah SAW. Yang ketiga kriterianya adalah memberi solusi.
Jika Rasulullah SAW salah dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang menimpa kabilah Quraisy pada saat itu, tentulah alur ceritanya menjadi beda. Yang keempat adalah pemersatu, bukan pemecah belah umat, bukan pengadu domba masyarakat, bukan pula penyebar fitnah, biang huru-hara dan yang seirama dengan itu, sehingga ketentraman dan kenyamanan masyarakat menjadi hilang dan sirna bagaikan fata morgana. Ia adalah milik rakyatnya. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar pepesan kosong tanpa makna dan harga, tapi merupakan nilai yang senantiasa diperjuangkan dan sebagai pembuktian arah keberpihakannya terhadap rakyat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, kriteria pemimpin adalah dicintai oleh rakyatnya. Dicintai karena ia memiliki magnet dan daya tarik yang kuat ke dalam hati rakyatnya, mengilaukan pesona suci yang melekat di hati, kepribadian kokoh yang menguatkan dukungan rakyat terhadapnya, berintegritas yang tidak mudah terombang-ambing dalam kepalsuan, tulus dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, bangga dengan agamanya, membantu rakyat memahat cita-cita mereka, ikhlas dalam berbagi, tidak tebang pilih dalam mensejahterakan mereka, dan tentunya menjadi teladan hidup bagi masyarakatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan hancurnya umat-umat terdahulu adalah karena kezaliman pemimpinnya. Karena itu, bila kita berusaha untuk memecahkan persoalan bangsa, maka tidak ada jalan lain kecuali yang pertama kali kita perbaiki adalah pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin yang korup dan zalim bukan saja akan membawa malapetaka terhadap rakyatnya, tetapi lebih jauh dari itu. Dan ini sangat kita takuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan kaum yang kehilangan keberkahannya. Sebab dengan hilangnya keberkahan, tidak saja fisik yang sengsara, melainkan lebih dari itu, rohani pun juga ikut meronta-ronta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bekal utama seorang pemimpin harus benar-benar tegakkan takwa dalam dirinya. Sebab dengan takwa seorang pemimpin akan bersungguh-sungguh ikut tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia bersungguh-sungguh ikut tuntunan Allah, maka segala langkahnya akan berkah dan otomatis negara yang dipimpinnya pun akan berkah. Itulah rahasia mengapa dalam memilih seseorang pemimpin hendaklah sebuah bangsa jangan asal-asalan, melainkan harus benar-benar selektif. Jangan asal disokok atau diiming-imingi oleh materi lalu berani mengorbankan kebenaran. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengancam orang yang berbuat zalim, melainkan juga mengancam orang-orang yang mendukung kezaliman tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemarin kita baru saja memilih dalam Pilpres bahwa hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan hidup tidak pada kuantitas tapi pada kualitas dan nilai. Islam menekankan pada ahsanu amala, pilihan yang baik, yang berkualitas dan bernilai. Hidup bukan sekedar menang kalah dalam kalkulasi manusiawi, tapi lebih kepada di mana posisi kita dalam pilihan benar baik tersebut atau salah buruk. Pilihan sejati adalah pilihan ideal, kebenaran dan keadilan, bukan idolisme atau pemberhalaan figur dan kepentingan. Idealisme, kebenaran dan keadilan akan abadi selama hati nurani hidup. Karena itu dalam menentukan pilihan hidup selalulah kita istafti qalbak, tanya hati nuranimu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kesalehan kita, membangun pribadi yang adil dan bijaksana, menghiasi diri dengan budi pekerti terpuji, memberikan kesaksian kita dan menjauhkan pilihan kita dan menjatuhkan pilihan kita kepada pemimpin yang tepat, tidak mudah tergiur dengan iming-iming duniawi dan kenikmatan sesaat, dan tentunya dengan selalu menyatakan harapan dan asa dalam doa-doa yang kita tengadahkan ke langit. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya
Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka merubah nasib keadaan mereka sendiri. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami pemimpin yang saleh, adil dan merakyat bagi negeri kami, yang dengan kehendak kehadirannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tercipta di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa'lamu annahu amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ma'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita berdoa untuk supaya Allah dalam kesempatan yang baik ini mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, yang bijaksana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Wahai zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, wahai yang maha mendengar setiap doa, hari ini kami hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu. Begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan pada kami, namun dosa kami semakin bertambah. Hamba yakin bahwa Engkau tidak pernah menutup pintu rahmat dan ampunan-Mu kepada kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, hadirkan bagi kami negeri kami Indonesia ini pemimpin yang mencintai-Mu dan Engkau mencintainya, yang mencintai rakyatnya dengan adil dan bijaksana tanpa pilih kasih. Ya Allah, jauhkanlah pemimpin kami dari teman-teman yang buruk dan merusak, tapi dekatkanlah mereka orang-orang baik dan semesti pemberi nasihat yang baik. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami sebagai orang yang baik dimanapun ia berada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.